Kalau kita bicara soal sawit Indonesia, biasanya yang muncul di kepala adalah korporasi raksasa, modal besar, dan ribuan hektar kebun yang tak berujung. Tapi tunggu dulu, ada satu kelompok yang sering terlupakan. Mereka bukan konglomerat, mereka bukan pejabat, tapi merekalah yang menjaga hampir sepertiga kebun sawit di negeri ini. Merekalah yang disebut petani sawit swadaya, atau dalam istilah internasionalnya disebut independent smallholder. Mereka bukan bagian dari perusahaan, tak terikat kontrak plasma. Mereka berdiri sendiri, mengelola lahannya dengan tangan sendiri, menggali tanah, menanam, memupuk, panen, hingga menjual, semuanya dilakukan tanpa bendera besar, tanpa logo korporasi. Lahan mereka kecil, rata-rata tak lebih dari 4 hektar. Tapi jika dikumpulkan, totalnya hampir 5 juta hektar. Bayangkan, nyaris 40% dari seluruh kebun sawit Indonesia ada di tangan mereka. Tapi, di balik angka besar itu, tersimpan tantangan yang tak kecil. Mereka kerap kali memakai bibit seadanya. Akses pupuk mahal, teknologi modern jauh dari jangkauan, legalitas lahan seringkali kabur. Ketika panen tiba, mereka tak bisa tawar-menawar. Hasil panen dijual ke tengkulak atau siapapun yang mau beli, meskipun harganya memeras keringat mereka. Belum lagi soal sertifikasi, ISPO, RSBO. Itu bahasa langit bagi mereka yang sehari-hari bergelut dengan lumpur dan jerih payah. Tapi meski begitu, mereka tetap bertahan. Mereka tetap menanam. Karena sawit bukan cuma komoditas. Bagi mereka, sawit adalah harapan, sumber hidup, pendidikan buat anak-anak, dan masa depan buat keluarga. Kini, banyak yang mulai sadar, kalau kita bicara soal sawit berkelanjutan, kita tak bisa hanya melihat ke perusahaan besar. Kita harus memberdayakan yang kecil, yang mandiri, yang tersembunyi tapi kuat. Merekalah, para independent smallholder, adalah kunci keberlanjutan industri sawit Indonesia. Karena sawit bukan hanya soal ekspor dan devisa, tapi soal manusia, soal petani, soal negeri ini.